Sejak masa kuno, Lauh Mahfuz atau yang kadang disebut juga Akashic Records, telah diketahui sebagai medium penyimpanan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Meskipun telah diketahui sejak masa kuno, namun, hanya sedikit saja orang khusus yang mampu mengakses secara signifikan data yang tersimpan di server alam semesta ini. Orang-orang khusus tersebut merahasiakan dan mengembangkan kemampuannya mengakses Lauh Mahfuz untuk digunakan di kalangan mereka yang sangat terbatas. Hasil yang mereka dapatkan dari Lauh Mahfuz, ketika diungkap ke khalayak umum, biasanya dalam bentuk bahasa simbolis atau metafora yang sulit dipahami orang awam. Masalah besar kemudian muncul dalam perjalanan sejarah umat manusia, ketika orang-orang di luar komunitas penjaga rahasia suci mengupayakan pengetahuan tentang hal tersebut dengan caranya sendiri, guna mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Mereka memanipulasi ilmu perbintangan dan tanda-tanda alam lainnya, untuk memunculkan suatu bentuk ramalan atau prediksi yang tidak benar dan tentu saja menyesatkan. Ada juga yang memanfaatkan, atau lebih tepatnya dimanfaatkan oleh kekuatan dari sisi gelap, yaitu dari golongan jin jahat. Sehingga, dalam perspektif keagamaan, berkembang pemahaman bahwa mereka para dukun dan ahli nujum telah mendapatkan keuntungan dari bisikan jin yang mencuri dengar berita langit. Pemahaman ini ada benarnya. Terkait hal ini Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, ayat 221-223. Apakah akan aku beritakan kepada kalian, kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak berbuat jahat, yakni para dukun dan tukang sihir. Syaitan-syaitan tersebut menyampaikan berita yang mereka dengar, dengan mencuri berita dari langit, kepada para dukun dan tukang sihir, dan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Tapi penting pula untuk dipahami bahwa berita gaib yang dirahasiakan Allah, ada pula yang atas izin dan sebagai bentuk karunia-Nya, Dia berikan kepada hambanya yang Ia kasihi. Lebih lanjut, perlu pula dipahami, hamba-hamba yang Ia kasihi dan Ia rahmati, bukan hanya orang-orang dari golongan pengikut Nabi Muhammad, tapi juga pengikut Nabi Isa, Buddha, dan nabi-nabi lainnya. Jadi, siapapun dia, selama berada di jalan lurus, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, maka ia adalah tergolong berada dalam jalan keselamatan, tergolong Islam, dan oleh karena itu, ia adalah hamba yang akan dikasihi dan dirahmati Allah. Orang-orang yang dirahmati Allah ini, biasanya akan dilimpahkan kepadanya suatu karunia, salah satunya adalah berita gaib tentang suatu kejadian di masa depan. Terkait hal ini, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Jin ayat 26-27, Dia mengetahui yang gaib, tetapi Dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Kecuali kepada Rasul, utusan, yang diridahinya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat di depan dan di belakangnya. Penting pula untuk saya tekankan suatu pemahaman bagi Anda, bahwa utusan Allah yang membawa pesan bagi umat manusia di muka bumi, tidaklah senantiasa sekedar berbicara tentang ayat-ayat suci, atau mengusung simbol-simbol keagamaan saja. Saya pikir kita harus memiliki perspektif yang lebih luas terkait istilah utusan Allah ini. Misalnya, kita bisa melihat Einstein sebagai penyampai pesan teori relativitas, Michael Faraday sebagai penyampai pesan ke umat manusia tentang keterkaitan antara cahaya dengan elektromagnetik. Poin penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa orang-orang yang ditakdirkan dalam hidupnya sebagai tokoh besar dalam sejarah umat manusia, yang menghasilkan karya luar biasa dan sangat bermanfaat bagi peradaban, dalam hal tertentu, bisa kita lihat sebagai utusan Allah di muka bumi. Bahkan, jika merujuk pada pemahaman ayat kauniyah, yaitu bahwa alam semesta dan segala yang ada di dalamnya adalah merupakan ayat-ayat Allah, maka, para ilmuwan penemu pun pada dasarnya dapat kita pahami sebagai penyampai pesan ayat-ayat kauniyah dari Allah. Sejak masa Adam hingga ribuan tahun selanjutnya, ada sangat banyak utusan Allah yang hadir di muka bumi. Sebagian di antaranya dikabarkan dalam kitab-kitab suci, sebagian lainnya hanya diisyaratkan, bahkan ada juga yang tidak diberitakan sama sekali. Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.